Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Sementara turnamen elit benua bisa membuat seseorang terkenal, namun itu juga bisa mengambil nyawa. Langit perlahan mulai gelap setelah makan malam. Wang Dong'er mendorong Yu Hao kembali ke kamarnya. Meskipun mereka tidak bersaing hari ini, itu masih sulit bagi Yu Hao. BB terluka parah dan karenanya Yu Hao harus mengambil tanggung jawab memimpin tim. Dia harus melepaskan deteksi spiritualnya untuk mengamati lawan-lawannya dan harus menarik kesimpulan dari pertarungan seharian setelah kembali. Pikirannya benar-benar lelah. Dong'er, mari kita minum, Yu Hao berkata tiba-tiba. Hah? Apa? Wang Dong'er tertegun ketika dia bertanya, apakah kamu tidak lelah? Yu Hao terkekeh. Aku harus bersantai karena aku lelah. Ini yang kau ajarkan padaku. Wang Dong'er tidak menolak. Baiklah, namun kamu harus beristirahat setelah mendapatkan minuman. Kita masih harus bersaing besok. Yu Hao mengangguk dan menjawab, baiklah. Wang Dong'er mendorongnya ke lift jiwa dan membawanya ke lantai pertama. Langit sudah sepenuhnya gelap sekarang. Hotel ini sangat damai. Wang Dong'er mendorong kursi rodanya ke lobi, di mana hanya ada sedikit orang. Selanjutnya, pencahayaan di lobi redup di malam hari. Setiap tempat tampaknya memiliki privasi sendiri. Keduanya duduk di sudut. Mereka tidak minum, jadi mereka memesan 2 gelas minuman ringan. Saat dia duduk di sofa dan menghirup minuman manisnya, Wang Dong'er merasa jauh lebih santai. Dia bertanya kepada Yu Hao, Yu Hao, apakah kamu ingin aku membawamu untuk duduk di sofa? Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, aku merasa lebih nyaman di kursi roda. Meskipun anggota tubuh bagian bawahnya tidak bisa bergerak, dia merasa tidak nyaman jika duduk di atas sesuatu yang terlalu lunak. Wang Dong'er bertanya dengan lembut, apakah kaki dan lengan kirimu baik-baik saja? Sudah berhari-hari, apakah ada masalah? Yu Hao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apakah aku sangat lemah? Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Aku tahu batasku. Aku merasa sangat nyaman memelukmu untuk tidur setiap malam. Kau benar-benar nakal. Wang Dong'er memutar matanya ke arahnya meskipun dia berpakaian seperti seorang pria. Dia tetaplah genit. Ketika dia berbicara, dia melihat ke sudut lobi. Di sana sesosok tubuh perlahan berdiri dan berjalan ke arah mereka. Wang Dong'er melirik Yu Hao. Apakah ada alasan mengapa dia turun untuk minum pada saat ini? Orang ini semakin dekat. Wang Dong'er tertegun dan berdiri. Hah? Kakak perempuan tertua? Apakah ini benar-benar Zhang Lixuan? Zhang Lixuan mengangguk pada Wang Dong'er. Setelah itu, dia duduk di hadapan Yu Hao. Yu Hao tersenyum. Kakak perempuan tertua, Anda meninggalkan tanda bagiku untuk bertemu denganmu. Ada apa? Kita adalah pesaing sekarang. Zhang Lixuan membalas senyumannya dan menjawab, baiklah Yu Hao, apa pendapatmu setelah menonton pertarungan hari ini? Yu Hao tertawa getir. Apalagi yang bisa aku rasakan? Ini tidak akan mudah. Zhang Lixuan bertanya, bahkan kamu tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. 7 Moses Rek bukan lagi anggota pasukan persiapan seperti yang ada di turnamen sebelumnya. Di antara 7 anggota, 4 adalah Kaisar Roh dan 3 adalah Raja Roh. Kalian semua juga memiliki jiwa bela diri yang kuat. Dalam hal kemampuan rekayasa jiwa, Echaito dan kamu juga tidak lebih lemah daripada para siswa Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Meskipun BB terluka parah dan kamu
lumpuh untuk sementara waktu. Kemampuan komparatif tidak perlu dipertanyakan. Kalian masih lebih unggul dari tim Shrek. Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak berpikir ada orang yang benar-benar percaya diri. Situasinya sangat kompleks. Meng Hongchen hampir tenggelam dalam pertarungan hari ini. Jika bukan karena penghalang pelindung yang kuat, dia akan kehilangan pertarungan kedua. Sekte lebih kuat dari yang aku bayangkan. Semua tim menahan kemampuan mereka karena turnamen baru saja dimulai. Dalam situasi seperti ini, sangat sulit untuk mengatakannya. Zhang Lixuan menghela nafas dan berkata, kebanggaan dan kemuliaan Shrek kemungkinan akan berakhir di turnamen ini. Aku merasa seperti penatua Swan seharusnya tidak membiarkan kalian semua bersaing untuk Sekte Tang. Yu Hao tertegun dan berkata, bukankah Wang Qier ada di sana? Kakak perempuan tertua, kamu harus tahu seberapa kuat dia. Dalam duel, aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya bahkan ketika aku dalam kondisi puncakku. Zhang Lixuan berkata, jika Qier berada di tim yang sama dengan kalian semua, aku akan sepenuhnya percaya diri. Namun Qier sendiri akan sulit. Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Keinginan Wang Qier akan jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Kemampuannya juga jauh lebih kuat dari apa yang kamu bayangkan. Oh, sepertinya kamu sangat memahaminya. Zhang Lixuan memandang Wang Dong'er. Bibir Yu Hao bergetar sedikit. Kakak senior tertua, kamu memetik masalah dalam keadaan seperti ini. Zhang Lixuan membentak. Apa? Memetik masalah? Pria adalah orang yang selalu menyakiti hati wanita. Yu Hao hanya bisa tertawa getir mendengar kata-katanya. Zhang Lixuan juga tampaknya menyadari bahwa dia telah sedikit berlebihan dan segera mengubah topik pembicaraan. Yu Hao, aku punya beberapa hal untuk diberitahukan kepadamu. Kami telah menerima berita bahwa Sekte Tubuh juga ada di turnamen ini. Hah? Apa? Sekte Tubuh juga ada di sini? Berita ini jauh melampaui harapan Huo Yu Hao. Beberapa waktu yang lalu, Sekte Tubuh telah menyerang aula kebajikan termasyur dan menimbulkan kerugian besar pada mereka. Mereka juga memberi Yu Hao kesempatan untuk pergi dengan permaisuri salju dan alat jiwa berbentuk manusia yang besar. Alat jiwa itu sudah diberikan kepada Guru Xuan Ziwen untuk tujuan penelitian. Turnamen ini diselenggarakan oleh Kekaisaran Ryu, tetapi Sekte Tubuh sebenarnya memiliki nyali untuk datang ke sini. Bukankah mereka takut terjebak di Kekaisaran Ryu ini? Zhang Lixuan berkata, tidak hanya mereka yang ada di sini untuk bersaing. Beberapa anggota senior sekte ini juga menyelinap ke kota secara diam-diam. Tidak ada yang tahu apa yang mereka rencanakan. Mungkin mereka ada di sini untuk melindungi murid-murid mereka, atau mereka mungkin memiliki motif tersembunyi. Tidak ada yang buruk bagi kita. Aku mengatakan ini kepadamu sehingga kamu dapat menempatkan posisimu. Jika kamu bertemu dengan seseorang dari Sekte Tubuh, jangan memprovokasi mereka. Yu Hao tersenyum dan berkata, musuh-musuh kita adalah teman kita. Aku mengerti logika ini. Jangan khawatir. Apakah ada berita lain? Zhang Lixuan berkata, hal lain adalah, tolong jangan terlalu sembrono dalam turnamen dan dalam rutinitas harianmu. Bukan hanya kita dari Akademi Shrek yang ada di sini. Mata Yu Hao menjadi cerah. Zhang Lixuan sangat jelas dengan kata-katanya. Ada juga beberapa orang kuat dari Akademi Shrek yang ada di sini. Jelas mereka khawatir tentang Kekaisaran Ryu. Ini adalah berita yang baik. Yu Hao tidak bertanya siapa yang ada di sini, hanya mengetahui mereka ada sudah cukup. Zhang Lixuan memperlihatkan ekspresi ragu-ragu di matanya dan bertanya dengan lembut, apakah BB merasa lebih baik? Ekspresi Yu Hao dan Wang Dong'er tiba-tiba berubah aneh. Mereka sudah tahu tentang rahasia antara BB dan Zhang Lixuan. Ketika mereka melihat ekspresi khawatir yang melintas di mata Zhang Lixuan, mereka
memiliki pikiran yang sama di benak mereka. Dia masih merenungkan janjinya di masa lalu. Tetapi apakah itu benar-benar hanya tentang janjinya? Dia jauh lebih baik, namun dia tidak bisa bersaing untuk saat ini. Biarkan dia istirahat kalau begitu. Baiklah, kalian berdua harus istirahat lebih awal juga. Timmu akan bertanding besok. Aku harap yang terbaik untukmu. Sang Lisuan dengan cepat mengakhiri pembicaraan. Dia berdiri dan pergi setelah sedikit membungkuk pada mereka berdua. Wang Dong'er tertawa setelah Zhang Lisuan pergi. Dia berkata, jika ada orang dari halaman dalam mengetahui bahwa kakak perempuan tertua memiliki seseorang di dalam hatinya, apakah kamu pikir kakak tertua akan mengalami kesulitan? Yuho tertawa ringan dan menjawab, aku tidak tahu. Beritanya datang tepat waktu. Jika sekte tubuh benar-benar memasuki kota cahaya dalam jumlah besar, itu juga berarti bahwa mereka akan mencoba melakukan sesuatu. Namun, mereka berada di tempat terbuka saat ini. Bisakah mereka melarikan diri? Kekaisaran Ryu dan kultus roh suci lebih mengkhawatirkan. Aku merasa ada yang salah dengan turnamen ini, tapi aku belum tahu apa itu. Wang Dong'er meraih tangannya dan berkata, kamu sudah cukup lelah. Jangan terlalu banyak berpikir. Faktanya kita sudah menjadi juara bertahan turnamen. Bahkan jika kita tidak menang kali ini, itu bukanlah apa-apa. Masa depan lebih penting. Apakah kau mengerti maksudku, Yuhao? Yuhao sedikit mengangguk sebelum menggelengkan kepalanya. Aku akan mencoba yang terbaik. Jika bukan karena Guru Shoya dan kakak tertua, aku tidak akan berada di sini hari ini. Aku juga tidak akan bisa masuk ke Akademi Shrek dan mengenalmu. Dalam hatiku, aku akan selalu berterima kasih selamanya kepada mereka berdua. Guru Shoya tidak dalam kondisi yang baik sekarang. Rasanya seperti dia dikendalikan. Harapan terbesarnya adalah membangun kembali Sekte Tang dan mengembalikan kejayaannya yang dulu. Aku harus membantu senior tertua memenuhi keinginannya. Wang Dong'er sedikit mengangguk dan berkata, aku mengerti. Biarkan aku membantumu. Itu hanya beberapa kata, tetapi ada perasaan yang tak terlukiskan di dalamnya. Mereka berdua tersenyum ketika mereka saling memandang. Namun, sesosok meledak dari samping dan berseru kaget. Aku akhirnya menemukanmu. Angin menyapu wajah mereka dan Meng Hongchen menghalangi jalan mereka. Dia senang saat melihat Wang Dong'er. Tidak, ini adalah Wang Dong di matanya. Selanjutnya, dia benar-benar mengabaikan Yuhao. Itu kamu? Wang Dong mengerutkan alisnya. Meng Hongchen telah melecehkannya. Meng Hongchen akan menemuinya kapanpun dia punya waktu. Selama 2 tahun pertukaran, dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Tetapi dia juga tidak bisa mengungkapkan identitas aslinya. Meng Hongchen melompat ke depan Wang Dong'er dan berkata, mengapa kalian semua tidak mewakili Akademi Shrek? Aku meluangkan waktu untuk mencari kalian semua. Aku tahu kamu akan ada di sini. Wang Dong'er agak kesal. Apa yang kamu inginkan? Meng Hongchen memutar matanya dengan mesra dan berkata, tidak bisakah aku menemuimu tanpa alasan? Aku menemukan bahwa kalian semua berkompetisi atas nama Sekte Tang dari panitia turnamen. Apakah kamu mencoba untuk mengejutkan semua orang atau karena sesuatu? Wang Dong'er menjawab, apa maksudmu? Kami telah bergabung dengan sekte dan mewakili sekte kami. Apakah ada masalah? Jika tidak ada yang lain, kembali dan istirahatlah lebih awal. Kita masih perlu bersaing besok. Meng Hongchen mengerutkan bibirnya dan berkata, ini masih dini. Ini hanya babak penyisihan. Dengan kemampuanmu, apa yang sangat kamu takuti? Wang Dong memutar bibirnya dan menjawab, mengapa tidak takut? Ada sekte yang terlibat dalam edisi turnamen ini. Ini berbeda dari sebelumnya. Kamu hampir kalah hari ini juga. Mata Meng Hongchen menjadi cerah dan dia berkata, kamu mengkhawatirkanku. Aku... Wang Dong terdiam oleh bagaimana dia menafsirkan hal-hal ini. Aku tahu kamu selalu mengkhawatirkanku.
Meng Hongchen maju selangkah dan memegang pergelangan tangannya. Dia tampak sangat bahagia. Yu Hao batuk. Ini dong, Wang Dong. Aku akan kembali dulu. Kalian berdua bisa mengobrol. Yu Hao merasa geli tetapi dia mencoba mengendalikan tawanya. Dia mendorong kursi rodanya dengan satu tangan. Hei, kamu. Meng Hongchen menyadari ada orang lain yang hadir pada saat ini. Setelah itu dia menatapnya. Kamu adalah Wo Yu Hao kan? Bagaimana kamu bisa dalam kondisi seperti ini? Yu Hao memutar matanya dan berpikir untuk dirinya sendiri. Penampilan seperti apa ini? Kamu mengkhawatirkanku baru sekarang. Dia tertawa gitu dan berkata, aku mengalami situasi yang sulit. Meng Hongchen berkata, bisakah kamu bersaing dengan ini? Bukankah kamu baik-baik saja ketika kamu kembali dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu beberapa bulan yang lalu? Mengapa seperti ini? Baiklah, jangan bergosip lagi. Yu Hao takut dia mungkin akan membuat Wang Dong sedih jika dia terus berbicara. Bukankah kamu di sini untuk Wang Dong? Kalian berdua bisa mengobrol dulu. Aku kembali ke kamarku untuk beristirahat. Wang Dong, ini cukup dianggap takdir menemani dia sebentar. Saat Yu Hao berbicara, dia menatapnya. Wang Dong ada sedikit frustasi ketika dia balas menatapnya. Kamu tidak bisa mengatasinya sendiri. Biarkan aku mengantarkanmu kembali. Yu Hao buru-buru berkata, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku bisa mengatasinya sendiri. Aku tidak begitu lemah. Bahkan hanya dengan satu tangan, aku masih bisa menjaga diriku. Saat dia berbicara, dia segera mendorong kursi rodanya. Dan dia ke arah lift jiwa. Mata Meng Hongchen tersenyum ketika dia melihat bagaimana kooperatifnya Yu Hao bertindak. Dia bergumam pelan. Wah, orang ini tidak terlalu menyebalkan. Wang Dong, apakah kamu mencoba menyihir kami? Apa yang sedang kamu bicarakan? Ekspresi Wang Dong tiba-tiba berubah. Dia merenggut pergelangan tangannya dan tatapan tajam muncul di matanya. Yu Hao telah menderita dan mendarat di kondisinya saat ini karena dia patah hati dan terus meyakinkan dirinya untuk menjadi kuat sehingga dia bisa menjaga Yu Hao. Dalam hatinya masih ada rasa bersalah, sakit dan kasih sayang. Kata-kata Meng Hongchen memukulnya di tempat yang paling menyakitkan. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Meng Hongchen terkejut dengan reaksinya. Dia akan bertindak jika ada orang lain yang berani bereaksi seperti ini padanya. Namun Wang Dong berbeda. Dalam hatinya, Wang Dong sempurna. Dalam turnamen terakhir, Wang Dong dan Wo Yu Hao telah bekerja sama untuk menciptakan keajaiban. Semangat pantang menyerah dan penampilan tampannya telah sangat menyentuh hatinya. Pertukarannya di Shrek juga memberinya lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengannya. Dia takut ketika melihat Wang Dong bertindak tiba-tiba. Meng Hongchen sedikit panik ketika dia bertanya, maaf Wang Dong, mengapa kamu bereaksi sangat besar? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Wang Dong menatapnya dengan dingin dan berkata, Yu Hao, dalam kondisi saat ini dikarenakan aku. Meng Hongchen tersentak bangun dan tampak meminta maaf. Maafkan aku tidak tahu. Kakekku menyuruhku mewaspadainya. Itu sebabnya aku mengatakan semuanya karena takut. Wang Dong tertegun dan dia bertanya bagaimana kakekmu menilai dia. Meng Hongchen menjawab, cerdas, licik, toleran, dan berbakat. Setelah dia kembali ke kamar, cerdas, licik, toleran, dan berbakat? Aku tidak berharap Jing Hongchen akan menilaiku begitu tinggi. Yu Hao tersenyum ketika Wang Dong menceritakan pembicaraannya dengan Meng Hongchen. Wang Dong agak kesal. Aku hampir memberitahunya bahwa aku adalah seorang gadis. Kamu tidak tahu betapa menyiksanya bersamanya. Yu Hao terkekeh. Kamu menarik. Lebih baik tidak memberitahunya dan bertindak seolah kamu adalah pria. Jika tidak, kamu akan mengundang banyak pengejar selama turnamen. Tonton dan lihat, aku percaya Kier akan menyebabkan beberapa masalah dengan penampilannya. Wang Dong berkata, berbicara tentang Kier, aku belum melihatnya selama beberapa hari. Apakah dia sedang berkultivasi? Yu Hao terdiam sesaat dan menjawab, dia orang yang keras kepala. Untuk turnamen ini, aku khawatir dia akan... Suaranya menghilang dan dia menggelengkan kepalanya.
Dengan kepribadian kompetitif Wang Qier, dia hanya memiliki satu tujuan. Bahkan jika rekan satu timnya tidak cukup kuat. Kemarilah cintaku, mari tidur. Yu Hao membuang semua kekhawatirannya dan memberi isyarat kepada Wang Dong'er. Wang Dong'er memerah dan bertanya, apakah kamu tidak berkultivasi lagi? Yu Hao berkedip lalu menjawab, aku merasa ingin membaca sketsa hari ini. Wang Dong'er berkata, aku merasa bahwa pola pikirmu telah banyak berubah setelah cederamu. Yu Hao tersenyum dan menjawab, ketika aku membuka mataku hari itu dan melihatmu lagi, tiba-tiba aku menyadari bahwa dunia ini sebenarnya sangat indah. Hidup sangat rapuh dan berharga. Namun ini singkat. Itu berlangsung kurang dari 100 tahun. Aku ingin menghabiskan waktu sebanyak mungkin denganmu dan merasakan kelembutanmu. Wang Dong'er tertegun sejenak. Dia melepas mantel luarnya dan mematikan lampu sebelum merangkak di bawah selimut. Yu Hao memeluk sosoknya yang lembut dan mungil. Dia mencium dahinya dan tiba-tiba berkata, bagaimana Meng Hongchen akan berpikir jika dia menemukan bahwa incarannya saat ini berbaring di lenganku dan bahkan ku kecup dahinya. Wang Dong'er mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan tatapan misterius. Dia bergumam, dia akan memikirkan mengebirimu. Ini adalah hari kedua turnamen. Suasana masih tegang seperti hari pertama. Setelah 5 putaran 6 orang sudah terluka parah dan 2 orang sudah meninggal. Ini menunjukkan betapa kuatnya kompetisi ini. Babak berikutnya, Sekte Tang melawan Sekte Naga Bumi. Kedua belah pihak silakan masuk ke ruang tunggu. Anggota yang bersaing pertama dari masing-masing pihak silakan naik ke atas panggung. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.